Jadi gak usah kita nanti misalnya mau prospek orang, terus ngomong, udah kok, oh, udah halal, ini bukan money game, bukan macam-macam kan gitu kan? Gak usah, tunjukin aja, ini sudah loh. Kalau nggak percaya, tanya aja sono. Citra daripada multi-level atau citra dari direct selling itu memang sedemikian rupa karena memang saking seksinya, saking bagusnya industri kami ini, kita ini sering ditumpangi sama oknum-oknum gitu yang memanfaatkan model bisnis kita, yang memanfaatkan platform yang kita tawarkan itu sebagai ajang buat mereka untuk memanfaatkan keuntungan sesaat. 25 tahun dalam industri ini melihat banyak sekali transformasi kehidupan yang terjadi, ya, dari seorang ibu rumah tangga bisa menjadi seorang entrepreneur bagus, dari seorang yang baru lulus kuliahnya atau baru lulus SMA-nya sekarang bisa mempunyai bisnis yang lumayan, ya. Kita menawarkan sesuatu hal yang real, makanya adanya eksibisi ini ya Pak Us ya, ini untuk menjawab semua tantangan-tantangan tersebut, karena biasanya para customer kita itu melihat bahwa Anda menawarkan suatu bisnis real nggak sih? Tentu salah satu unsurnya harus real ya Pak ya. Jadi harus nyata gitu loh. Nah, dengan adanya eksibisi ini kita tampilkan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Apli ini atau perusahaan-anggota Apli is real Bapak Ibu. Lihat kelihatan jelas, bahkan perusahaannya jelas, orang-orangnya jelas dan produknya jelas. Ya. Jadi juga di sini bagian kita untuk edukasi, hati-hati juga masyarakat bila menerima penawaran yang mengatasnamakan industri kita menawarkan penawaran yang sifatnya multi level, tapi pada dasarnya pengumpulan dana masyarakat itu yang haram itu. Kadang memang barangnya halal, tapi proses penjualannya yang bikin itu nggak halal. Ya pakai nanti koreksi ya kalau saya salah. Kemudian juga bicara tentang undang-undang, memang benar tadi Pak Us ya. Industri kita nih direct selling nih kita nih high regulated industry, ya, dari cara pendistribusiannya, dari cara produknya itu dilabelkan, bahkan kalau Bapak Ibu lihat di sini semua produk itu tertulis dipasarkan secara atau didistribusikan secara direct selling oleh PT ini nih, ya. Jadi aturannya sangat ketat sekali. Pertama apa? Karena ya tadi, untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan bahwa apa yang ditawarkan, apa yang dijual itu benar-benar memang real, memang nyata. Ya, kata untuk menghindari hal-hal yang penawaran yang sifatnya bodong gitu ya. Jadi orang banyak bilang itu MLM, oh itu yang haram itu ya, itu yang nipu-nipu gitu. Jadi konotasinya begitu orang dengar MLM itu udah haram, semuanya langsung hilang gitu kan. Yang harusnya orang mau direkrut karena berpikir, wah ini sih MLM, ini pasti yang nipu-nipu, langsung nggak jadi join. Itu image begitu tuh sangat melekat Pak. Makanya sosialisasi seperti ini akan sering Apli lakukan, dan saya harap juga, kami berharap DFM MUI jangan pernah bosen Pak. Pokoknya selama Bapak terima surat cinta dari Apli udah siap-siap Pak, ini pasti permasalahannya antara halal dengan haram. Nah, kalau bicara tentang misalkan ada anggota Apli yang menjual barang yang tidak halal, selama dia diklarifikasikan dan di labelnya segala macam disebutkan ingredientnya dan itu sudah terdaftar di Badan POM, terdaftar di Departemen Perdagangan, ya bisa dijual gitu ya. Cuman yang jelas harus butuh penjelasan yang ada di boxnya atau di produknya gitu loh Pak. Terlepas halal haram itu pilihan ya. Pilihan, tapi yang jelas kalau majority kita di sini ingin lebih masuk penetrasinya lebih dalam lagi pasar, ya insya Allah halal lebih berkah. Biasanya kalau untung belum berkah ya, tapi kalau berkah udah pasti untung kok, tenang aja. Gini, kira-kira ilustrasinya gampang begini. Saya punya istri. Orang tidak akan percaya kalau saya bilang Bu Ina istri saya. Terus pakai apa? Pakai surat. Betul kan? Berarti yang berhak mengatakan saya suami istri itu harus ada pengakuan. Halal, MLM juga demikian. Ketika tadi Bu Ina bilang ada yang mau prospek nih,
Ini direct selling. Yang haram itu kan, gitu kan? Kita nggak usah capek-capek ngomongin, enggak kok, ini halal, nggak usah. Kita butuh sertifikat, butuh pengakuan. Yang mengakuin siapa? Ada yang berwenang. Jadi clean. Kita nggak usah capek-capek, enggak. Kita nggak usah nyebutin dalilnya ini, menurut ini, capek. Bilang aja, ini sertifikatnya. Kalau produknya halal, sertifikat dari BPJPH. Udah nggak usah ngomong. Nggak usah, oh ini bohong. Kalau Anda nuduh bohong, berarti nuduh BPJPH bohong. Gitu aja. Berarti pengakuan halal itu harus sebuah keniscayaan. Karena untuk produk, undang-undang tentang jaminan produk halal sudah menjamin. Kan haram. Sudah ada sertifikatnya loh. Sertifikatnya bukan produknya, tapi sistemnya. Gitu. Jadi gak usah kita nanti misalnya mau prospek orang, terus ngomong, udah kok, oh, udah halal, ini bukan money game, bukan macam-macam kan gitu kan? Gak usah, tunjukin aja, ini sudah loh. Kalau nggak percaya, tanya aja sono. Gitu aja, kan jadi clear kan? Jadi ini betapa kebutuhan orang untuk menyatakan bahwa itu syariah atau enggak, halal atau enggak, kasih aja sertifikat.